Oke, silakan untuk pertanyaan minggu kemarin dijawab oleh Tedo sama Eugenia. Tedo dulu ya tentang inovasi yang dilakukan KFC. Jadi pertanyaannya kemarin, inovasi apa yang sudah dilakukan KFC dan apakah berhasil mempertahankan visi KFC sebagai resto nomor satu cepat saji di Indonesia? Jadi, inovasi yang dilakukan KFC antara lain yang pertama menu baru, Ibu. Di mana contohnya pengembangan menu snack. Tahun ini saja, KFC telah meluncurkan 4 varian menu snack baru, yaitu yang pertama chicken skin, cheesy roll, mini pizza, dan snack bucket. Khusus untuk chicken skin, menu tersebut mendapat sambutan meriah oleh konsumen. Yang kedua, layanan baru. Mhm. Contohnya, KFC telah menghadirkan konsep self-service terminal di beberapa gerai. Contohnya kalau untuk kami mahasiswa itu mengecek KRS, Ibu. Konsep ini memungkinkan konsumen memesan dengan cepat tanpa harus mengantri. Pembayaran pun dilakukan secara langsung yaitu online atau melalui dompet digital. Oke. KFC berhasil mempertahankan visi mereka sebagai restoran nomor satu cepat saji di Indonesia melalui inovasi-inovasi yang terus dikembangkan KFC dari tahun ke tahun. Eh, kemarin itu kemarin Ibu pernyataannya tahun 2005 hasil survei di Indonesia penjualan KFC didominasi usia 30 sampai 35 tahun. Nah, setelah saya cari-cari di internet, hal ini dikarenakan pada saat eh, ada satu studi Ibu, dia itu studi apa pada 2007 ada saya baca Ibu karya ilmiahnya dia. Pada saat itu KFC membuat paket-paket untuk produk-produknya Ibu. Contohnya paket untuk anak-anak yaitu paket Chucky, untuk remaja paket combo, goceng dan attack, untuk paket dewasa combo, goceng, attack dan flashlight, dan non paket yaitu untuk semua kalangan usia. Nah, pada saat itu kenapa penjualan KFC didominasi usia 30 sampai 35 tahun? Karena pada saat itu orang-orang orang-orang dewasa lebih tertarik kepada porsi paket caki yaitu untuk anak-anak karena lebih murah tapi banyak. Itu makanya kenapa pas pada saat itu penjualan KFC didominasi oleh usia dewasa yaitu 30 sampai 35 tahun. Seperti itu, Ibu. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Tedo ya. Jadi, Ibu. inovasi yang dilakukan KFC menurut Tedo dari hasil riset kecil-kecilan ya, yaitu memperbarui menu, menu untuk Ya, anak terutama, tetapi malah yang beli orang dewasa ya. Tapi sebetulnya Tedo pernah beli nggak? belum. Belum, belum. Saya pernah yang Belum. goceng ya, yang goceng 5.000 waktu itu nasi ayam gitu, nasi dan ayam 5.000. Tapi tetap aja kena pajak kan jadi 8.000, gitu jadi 9.000 gitu. Terus ada goceng juga yang minuman gitu ya, yang coklat atau yang stroberi. Oke, terima kasih Tedo. Jadi inovasi yang dilakukan adalah dengan memperbarui menu gitu. Memang berhasil sih, cukup berhasil untuk menu ya, apalagi yang harga 5.000-an ya. Oke, Ya, silakan Ibu. Eugenia. Ya, terima kasih Eugenia. Yuk. Baik, Ibu, izin menjawab. Eh, Febian Galael telah memperkenalkan beberapa inovasi penting yang berhasil memperkuat posisi KFC sebagai salah satu restoran cepat saji di Indonesia. Dan saya mendapat 4 inovasi yang sudah dilakukan oleh Febian Galael untuk mempertahankan visi tersebut. Yang pertama, Febian Galael menciptakan konsep lifestyle di gerai KFC, di mana membuat tampilan di gerai dengan desain yang lebih modern. Yang kedua, memperkenalkan program KFC Music Factory. Yang ketiga, meluncurkan aplikasi KFC-ku, di mana untuk memesan KFC kita tidak perlu ke tempatnya langsung, karena kita bisa memesannya lewat aplikasi KFC-ku. Dan inovasi yang terakhir yaitu menerapkan strategi ramah lingkungan dan mengutamakan bahan baku lokal. Sehingga dari keempat inovasi ini,
visi KFC sebagai restoran cepat saji nomor 1 di Indonesia tetap bertahan sampai sekarang. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Eugenia. Berarti ada 4 ya, kurang lebih terkait dengan proses, termasuk bahan baku dan juga cara pemesanan atau order ya, dengan menggunakan aplikasi yang ada di KFC. Udah pernah coba belum, Eugene? Kalau coba tidak pernah pakai aplikasi KFC ku, Ibu. Paling pakai Gojek, GrabFood. GoFood. Ya kan? Nah, itu. Untuk masalah inovasi nanti berhasil tidak dampaknya bagaimana nanti kita bisa lebih lanjut lagi ya di tema atau di bab tentang perubahan organisasi. Oke, terima kasih Eugenia. Terima Kita kasih, catat Bu. ya. Oke, silakan. Ini masih ada Gabriel sama Jelita ya. Oke, ini dibatasin ya supaya kita bisa masuk ke materi ya. Oke, dua ini terakhir lagi ya, Gabriela sama Jelita terakhir. Jadi untuk teman-teman yang ingin menjawab bisa mencoba menjawab pertanyaan materi hari ini yang nanti saya akan jelaskan. Silakan untuk presensi terlebih dahulu. Jangan lupa di Google Classroom klik hadir bagi teman-teman yang ikut materi hari ini. Silakan, Gabriela. Bisa on cam? Silakan. Sabar, Bu. Gabriela dan Jelita ya. On cam ke Ibu. Ya, ya. Silakan, silakan. Ayo. Sabar. Atau kalau ada kendala langsung saja, tidak apa-apa. Kalau misalnya ada kendala jaringan, langsung saja apa inovasi poin-poinnya saja ya. Oke, Bu. Jadi di sini saya akan menjelaskan uh, atau menyampaikan beberapa inovasi yang dilakukan oleh KFC itu untuk mempertahankan posisinya sebagai restoran nomor 1 di Indonesia. Jadi yang pertama itu adalah dia menyiapkan menu lokal yang dimana KFC ini itu sering menyesuaikan menu dengan apa? Sering menyesuaikan menu dengan cita rasa lokal seperti menambahkan variasi sambal atau nasi sebagai pendamping. Yang kedua itu menciptakan inovasi produk yang dimana KFC ini meluncurkan produk baru yang unik, seperti ayam dengan bumbu khas atau makanan ringan yang menarik. Yang ketiga itu ada pelayanan cepat dan efisien, yang dimana KFC ini menerapkan sistem layanan yang cepat, baik di restoran maupun melalui layanan pesan antar. Kemudian yang keempat itu ada pemasaran kreatif, yang dimana KFC ini menggunakan kampanye pemasaran yang menarik, termasuk itu ada kolaborasi dengan artis dan para influencer. Kemudian yang kelima itu ada digitalisasi yang dimana KFC ini itu meningkatkan pengalaman pelanggan melalui aplikasi pemesanan online dan program loyalitas. Kemudian yang keenam itu ada kebersihan dan keamanan yang dimana pihak KFC itu sendiri itu menjaga standar kebersihan yang tinggi, terutama di masa pandemi untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Jadi itu inovasi-inovasi yang yang dilakukan KFC untuk mempertahankan posisinya sebagai resto nomor 1 di Indonesia. Sekian, Ibu. Baik, terima kasih Gabriela. Jadi intinya adalah inovasi yang terkait dengan masa pandemi ya, terutama pandemi yang dibawakan oleh Gabriela, yang disorotin Gabriela itu ya poinnya kebersihan ya karena tidak semua restoran bisa menerapkan protokol dengan ketat. Waktu itu KFC bisa. Lalu ada juga aplikasi sama juga apa yang berikutnya kerjasama dengan artis ya influencer. Oke, dengan menggunakan CD gitu ya, CD musik ya. Jadi pernah ditawarin kan waktu kita beli paket di KFC, di kasirnya dikasih tawaran mau milih musik ya, CD musik dan sebagainya. Gitu. Jadi kolaborasi dengan artis atau influencer. Terima kasih, Gabriela. Silakan, Jelita, lanjut. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Beberapa inovasi yang telah saya searching. Yang pertama ada pengembangan menu seperti yang dikatakan teman-teman. Yang kedua ada inovasi layanan. KFC memperkenalkan konsep layanan baru seperti KFC Box, KFC Food Bus, dan terminal swalayan.
Yang ketiga ada pembayaran non-tunai. Atau mengingat tren penggunaan uang digital yang meningkat, KFC bekerja sama dengan beberapa bank untuk menyediakan opsi pembayaran non-tunai. Yang keempat ada strategi pemasaran digital. KFC memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk baru yang seringkali menjadi viral berkat dukungan dari para pembuat konten atau konten kreator. Yang kelima, fasilitas ramah lingkungan. KFC juga berupaya mengimplementasikan praktik ramah lingkungan dalam operasionalnya, termasuk pengurangan penggunaan listrik dan pengelolaan limbah. Sekian dari saya, Ibu. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari Kak Jelita. Oke, jadi masih sama ada digital innovation tadi, tapi lebih ke layanan ya. Ada pelayanan dan pemasaran juga. Ya, yang pemasaran terutama kita sorotin ya. Ada kerjasama dengan PUBG waktu itu ya, dengan game atau gamers ya. Oke, kurang lebih terima kasih ya Kak Jelita sudah dicatat. Oke, ini dia inovasi yang sudah dilakukan KFC untuk mengikuti perubahan yang ada. Nanti kita juga sedikit bahas poinnya ada di materi hari ini tentang perencanaan. Jadi yang namanya proses organisasi itu ada tahap awal dasar yaitu perencanaan atau planning. Nah, planning di sini ada planning untuk melakukan perubahan atas lingkungan yang dinamis di eksternal perusahaan. Terima kasih ya Kak Jelita untuk teman-teman yang sudah memberikan jawaban. Tulis nama dan NIM seperti biasa di grup ya di grup kelas supaya kita bisa track recordnya tiap minggu. Jangan lupa menjawab poin apa dari inovasi yang sudah teman-teman temukan. Oke, itu ya. Jadi silakan teman-teman bersiap untuk mendengarkan materi pada hari ini, yaitu proses perencanaan. Nah, di sini proses perencanaan tidak bisa lepas dari yang namanya bagian-bagian dari manajemen. Ya, ada bagian yang disebut dengan manajer, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pahami dahulu apa itu manajer ya. Manajer itu adalah orang yang melakukan pengelolaan kegiatan operasional. Oh, ini suara ada yang bocor, teman-teman mohon diperhatikan. Siapa ini kira-kira? Aduh, apa saya? Oh, Henry. Ya, sudah saya mute. Oke. Proses perencanaan itu proses paling penting dalam kegiatan manajemen ya. Untuk kegiatan manajemen itu ada proses tahapannya selain perencanaan itu ada organisasi ya, pengorganisir atau mengelola orang. Yang namanya juga manajemen mengelola kan. Awalnya harus ada rencana, lalu perencanaan ini supaya bisa berjalan harus diorganisir atau kita kelola orang-orang yang ingin melakukan kegiatan ini. Setelah diorganisir, kita lakukan action atau actuating ya, action. Nah, karena yang namanya planning, angan-angan, impian, cita-cita itu hanya akan jadi cita-cita semata kalau tidak diorganisir untuk dilakukan action ya. Nah, manajemen ini adalah basic dari segala ilmu, baik untuk ilmu selain sosial, ada teknik dan untuk diri sendiri, bahkan ya ada manajemen diri, manajemen kalbu, manajemen hati, di mana kita tidak hanya mencita-citakan sebuah tujuan ya. Perencanaan ini ada kaitannya dengan cita-cita ya teman-teman. Tetapi juga harus dilaksanakan, diimplementasikan begitu. Nah, setelah diimplementasikan, lalu nanti kita lihat hasilnya, evaluasinya, kita awasi prosesnya. Setelah itu nanti ada hasil dari proses-proses perencanaannya, hasil dari implementasi perencanaan. Dari hasil kita harus bisa ambil sebuah poin ya. Poin ini kira-kira berhasil atau tidak sesuai dengan rencana awal, atau justru lebih baik, atau bahkan lebih buruk. Nah, di sini tidak bisa kita berhenti setelah mengetahui hasil implementasi perencanaan. Nah, kalau sudah tahu hasilnya, itu menjadi sebuah catatan ya. Jadi yang namanya perencanaan, it is like a cycle, seperti siklus. Jadi dia siklus tidak berhenti. Perencanaan itu adalah siklus tidak berhenti. Kita punya beribu tujuan, cita-cita, goal setting ya. Kalau kalian mau tahu goal setting, jadi apa cita-cita Anda itu tidak akan pernah
hilang dari pikiran. Seperti orang bisnis itu juga gitu. Cita-citanya adalah mencapai 100 juta untuk akhir bulan. 1 tahun ini kalau bisa omset 1 miliar. Di otak cita-cita itu planning rencana tidak bisa hilang, ya. Lalu kita kerahkan kegiatan untuk orang-orang melakukan kegiatan itu, lalu action kita implementasikan supaya bisa 100 juta penjualannya seperti apa. Setelah itu kita awasi proses marketing, lalu hasilnya kita lihat siapa yang membeli sampai tidak 1 miliar omsetnya. Kalau tidak, apa yang salah ya? Kita evaluasi. Setelah dievaluasi, kita lakukan penetapan planning berikutnya untuk tahun berikutnya. Jadi itu yang disebut dengan siklus yang tidak berhenti. Jadi intinya perencanaan itu adalah siklus tanpa akhir. Karena dari sebuah cita-cita itu masih bisa dimodifikasi poinnya dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan atas implementasi perencanaan. Paham ya? Jadi perencanaan itu sebuah siklus tanpa akhir, teman-teman. Makanya disebut bagian terpenting, kegiatan terpenting dari sebuah pengelolaan atau manajemen, pengelolaan sumber daya yang ada di perusahaan. Nah, yang melakukan perencanaan itu siapa gitu? Terutama yang bisa dan wajib melakukan ini adalah manajer. Manajemen dan manajer. Manajemen adalah proses pengelolaan sebuah sumber daya yang ada di institusi bisnis, di mana nanti patokannya adalah misi, tujuan, goal setting, ya. Lalu orangnya yang melakukan pengelolaan disebut dengan manajer. Nah, manajer jenisnya banyak, tetapi untuk yang di perusahaan, teman-teman harus ingat, itu ada manajer paling bawah, ya, manajer operasional yang biasa di pabrik mandor ya yang ada di proses-proses paling bawah gitu ya. Proses bawah itu proses yang betul-betul eh, dekat dengan konsumen akhir, yang dekat dengan penjualan itu adalah proses paling bawah ya, operasional, operasi. Lalu berikutnya ada manajer tengah atau lini di tengah gitu ya. Biasanya ini ada supervisor, ada HRD gitu ya, keuangan dan sebagainya ya. Ada pengembangan. Lalu yang paling puncak itu disebut dengan manajer puncak atau CEO yang punya pabrik, yang punya usaha itu atau penanam saham, pemilik modal yang menginvestasikan uangnya di pabrik. Nah, itu disebut dengan manajer puncak. Jadi harus ingat ada 3, itu paling basic ya. Jenis manajer itu ada 3, manajer puncak, manajer lini yang tengah, lalu manajer yang operasional paling bawah. Ya, teman-teman. Nah, ini yang banyak orang ingin perebutkan ingin menjadi manajer tuh biasanya mana yang mereka tempati. Rata-rata jadi supervisor ya bersyukur, Bu, tapi tugasnya juga mengawasi banyak orang gitu ya. Nah, kenapa sih manajer harus melakukan perencanaan? Kenapa yang namanya seorang pengelola bisnis itu perlu membuat sebuah settingan yang ini nanti merupakan setting tujuan dari perusahaan. Karena kalau tidak ada tujuan, perusahaan tidak bisa berkembang ya. Intinya planning itu harus dilakukan karena ada sebuah tujuan cita-cita yang ingin dicapai. Namanya juga kumpulan orang bergerak, kumpulan organisme. Kita hidup juga pasti punya tujuan. Minimal 1 detik aja pengen dapat sesuatu materi dari hari ini tentang proses perencanaan. Itu tujuan. Lalu setelah itu saya habis ini tujuannya mau istirahat dulu. Habis itu tujuan hari ini adalah bisa makan enak gitu loh. Hari ini juga selain dapat materi, makan enak, setidaknya bisa melewati hari Senin dengan aman karena hari Senin kan hari yang sangat sibuk ya. Nah, itu adalah cita-cita tujuan. Nah, untuk bisa mencapai itu, Anda pasti punya sebuah planning atau sebuah kegiatan apa nih supaya aku bisa aman melalui hari Senin yang padat. Nah, apa yang harus aku lakukan? Oh, saya mau slow aja, santai saja. Oh, saya mau mendengarkan dengan seksama. Saya mendapatkan sesuatu karena saya mau hari Senin ini hari yang penuh semangat. Nah, dari goal setting itu Anda lalu melakukan cara-cara untuk mencapainya. Nah, ini disebut dengan perencanaan, the ways. Cara, metode untuk mencapai tujuan itu disebut dengan planning atau perencanaan. Jadi ada yang bilang otak kriminal ya. Nah, planning di sini adalah kita gunakan otak itu tadi ya. Otak orang-orang yang melakukan planning inilah disebut dengan manajer. Jadi manajer perlu melakukan perencanaan supaya bisa mencapai tujuan karena perencanaan itu merupakan breakdown atau detail atau rincian dari kegiatan untuk mencapai cara untuk mencapai goal setting yang sudah ditetapkan.
Nah, goal setting perusahaan itu apa? Goal setting perusahaan kita sebut dengan visi dan misi perusahaan. Kalau misal teman-teman nanti ke perusahaan bisnis ya, mau Telkomsel, mau Bank Indonesia, Bank Mandiri, atau perusahaan PLN, General Electric, perusahaan apapun yang berkaitan dengan bisnis, itu biasanya mereka punya yang namanya visi misi perusahaan. Kalau masuk ke kantornya nanti ada tulisan besar sekali ya, visi perusahaan Telkomsel atau misi dari Google Indonesia gitu. Ketika masuk ada tulisan besar banner ya, visi perusahaan Astra Internasional. Nah, di situ ketahuan misi itu adalah apa yang ingin dituju, visi itu adalah bagian ya, bagian dari misi. Jadi pertama itu misi dulu ya. Ada yang visi dulu baru misi. Tetapi kita jangan terkecoh ya. Kalau menurut saya dari visi dulu baru misi ya. Visi itu adalah pandangan yang sifatnya masih abstrak. Visi saya menjadikan perusahaan saya ini perusahaan yang berkelas. Berkelas secara internasional sehingga standar produknya juga internasional, pelayanan juga terstandar internasional. Nah, misi tujuannya di breakdown lagi. Kalau memang ingin berkelas, lalu misinya apa? Berarti misinya harus melakukan pelayanan by digital, menggunakan teknologi tinggi supaya bisa memberikan pelayanan berkelas ya. Lalu berikutnya punya ambience dari atmosfer apa namanya toko yang baik, yang menarik, juga lebih rapi, lebih bersih, mengikuti protokol internasional terkait kebersihan. Nah, hal-hal seperti ini di breakdown di misi. Nah, supaya bisa misinya itu terlaksana, terwujud, ya terimplementasi, itu perlu sebuah cara kan. Nah, the ways, method, it's mean planning. Nah, kenapa di sini planning penting? Karena ada tujuan yang ingin dicapai. Oke, paham ya? Seperti kita, tujuannya adalah untuk bisa punya ijazah S1. Kenapa ijazah penting? Untuk bekerja. Kenapa Anda ikut kelas hari ini dan seterusnya? Karena ini cara untuk bisa dapat ijazah. It's mean planning. So, kalian punya KRS. KRS adalah perencanaan pembelajaran mata kuliah yang akan ingin Anda ikuti supaya Anda bisa lulus mencapai syarat mendapat ijazah ya. So it's mean planning. Makanya Anda input, Anda ada negosiasi dengan dosen, semisal ada yang keliru dan sebagainya. Paham ya? Lalu pengertian berikutnya terkait dengan perencanaan ya, di sini adalah apa tuh? Kumpulan kegiatan dan pengambilan keputusan. Oke. Jadi planning it's mean kegiatan atau apa ya kita sebutnya ada keputusan endingnya gitu ya. Jadi kegiatan yang apa yang harus dilakukan ke depan sehingga ini bermuara pada decision making atau pembuatan keputusan. Kumpulan kegiatan dan pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi keputusan-keputusan apa saja yang terkait dengan perencanaan atau planning. Yang pertama kegiatan apa yang harus dilakukan nih rencananya. Misalnya aja dalam perusahaan itu kita punya tujuan ingin membuka cabang baru. Karena cabang kita yang di Kupang ya, misal kita jualan makanan nih, laris manis makanannya. Lalu restoran kita ingin buka cabang di Surabaya. Misalnya di Kupang itu laris toko restoran ini ya, CI ya, CI Sapi atau CI B2 misalnya. Nah, laris nih mau buka cabang Surabaya. So, tujuan ini perlu ada perencanaan gitu loh. Kegiatan buka cabangnya itu apa? Oke, buka cabang. Lalu di sana apa yang mau dijual? Pada masaknya juga ada kitchennya atau hanya menjual barang jadi tinggal di dropship aja di distributor. Nah, it's mean kegiatan ya. Prosesnya mau seperti apa? Jadi harus di breakdown, didetailkan kembali kegiatannya. Lalu how, bagaimana proses di sana? Apakah hanya jualan barang saja jadi atau sudah termasuk seperti yang di Kupang ada kitchennya gitu ya atau ada dapurnya. Lalu mengapa kita ingin membuka di Surabaya misalnya? Kenapa tidak di Jakarta, tidak di kabupaten saja di Kupang misal? Lalu siapa nih orang-orang yang akan mengisi, yang melakukan kegiatan buka cabang ini, yang mengisi kantor cabang ini? Lalu berapa budget yang kita butuhkan untuk bisa sewa rukonya, ya?
Lalu kapan akan dilakukan buka cabang tersebut? Misal kita punya goal settingnya, kita buka cabang kedua restoran gitu. Kita punya restoran misalnya, kita restoran owner. Nah ini disebut dengan planning. Jadi di kepala aja ini sebuah goal setting ya, cita-cita. Kalau saya lulus setelah ini saya mau ngapain ya? Saya mau kerja di mana ya? Saya mau pacaran sama siapa ya? Saya mau usia berapa menikah ya? Saya mau punya anak berapa ya? Besok saya kerja maunya yang gimana? It's mean planning yang ada di kepala. Tetapi itu hanya sebatas planning. Makanya kalau di perusahaan, planning itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena dia ada visi dan misi. Jadi Anda pun hidup harus punya tujuan, harus punya visi misi. Anda punya planning tapi tidak ada tujuan. Itu biasanya tidak bisa jalan, tidak bisa terimplementasi. Makanya tidak tercapai-tercapai yang diinginkan. Hanya sebatas yang angan-angan halusinasi. Karena apa? Visi misi tidak jelas gitu loh. Visi misi yang jelas itu yang bagaimana? Nanti kita jabarkan lagi ya, karena itu tema berbeda terkait budaya perusahaan ya. It's corporate culture untuk bisa visi misi itu tadi, karena dia roh hawa yang harus ada terus di kantor, gitu ya. Oke, berikutnya untuk kegiatan perencanaan itu ada proses-proses yang harus dilewati, dilalui, yaitu proses merencanakan bagaimana actionnya, bagaimana kegiatan ketika buka cabang itu terjadi, apakah betul-betul seperti yang di perusahaan induk ya, lalu bagaimana pengawasan di sana, karena yang namanya action itu harus diawasi. Untuk teman-teman suara masuk ya, hati-hati Erlin Sonbay. Yang suara-suara bocor langsung saya mention, mungkin tidak sadar kepencet ya. Di, diperhatikan lagi. Oke. Lalu berikutnya ada modifikasi. Rencana itu bisa kita ubah, yang kita sebut dengan inovasi yang sudah dilakukan KFC. Betul. KFC itu ada 3 atau 4 secara umum yang sudah dilakukan dari 2005, yang tadi pelanggannya 35 umurnya tiba-tiba ingin menarik pelanggan muda. Betul sekali. Satu adalah inovasi menu, kedua inovasi terkait dengan marketingnya ya, yaitu bisa melalui kompetisi games, waktu itu disponsori KFC, lalu dengan kolaborasi dengan artis itu juga inovasi marketing, sehingga ada penjualan CD di kasir. Waktu itu ada Wali juga ya, terus ada band dan sebagainya. Lalu lama-lama ke sini kerjasama dengan label dan indie ya, akhirnya lebih ke musik indie, pop indie. Lalu berikutnya ada inovasi yang terkait dengan digital ya, produk digitalnya KFC seperti layanan-layanan pembelian, layanan pemesanan, pembayaran gitu ya, tetapi masih kalah dengan layanan-layanan yang sudah dilakukan online ya, online yang ada di luar KFC. Nanti teman-teman bisa membandingkan dengan McDonald's untuk pembelian di outlet. Kalau McDonald's itu ada dua, bisa manual dengan kasir, atau di Kupang sudah ada sih melakukan ini juga ya, atau menggunakan barcode yang ada di layar itu ya, tinggal pesan menunya lalu tinggal bayar saja di kasir, ambil di kasir ya, karena langsung dipotong dari QRIS kalau tidak salah, langsung lihat menu di layar ya, itu McDonald's. Berikutnya rencana itu juga harus dilakukan penilaian, karena setelah diterapkan kan kita mau lihat apakah sesuai yang direncanakan. Tujuannya misal ingin mendapatkan omset penjualan per bulan ini 10 juta. Ya, ada beberapa cara. Marketingnya kita gunakan artis, misalnya endorsement. Lah, setelah kita lakukan endorsement, apakah pada akhirnya bisa mendapatkan omset penjualan 10 juta nih per bulan. Nah, kalau kalau bisa, berarti mana poin yang itu merupakan titik tolak dari keberhasilan. Kalaupun tidak bisa mencapai yang diinginkan, padahal sudah dilakukan segala cara yang direncanakan, itu harus dievaluasi mana yang keliru, mana yang salah, apa yang miss. Nah, itu perlu evaluasi, perlu ada penilaian. Nah, dari penilaian ini kita bisa tetapkan untuk perencanaan berikutnya. Sehingga perencanaan itu adalah proses tanpa akhir ya. Kenapa harus dievaluasi? Karena ada poin yang harus kita
pelajari untuk planning berikutnya karena ini siklus. Namanya manajemen it's mean a cycle. Gitu ya. Nah, kebutuhan perencanaan itu ada di semua tingkatan, teman-teman. Tadi saya sudah jelaskan bahwa manajer itu ada 3 tingkat. Manajer puncak, manajer lini yang tengah, manajer operasional, ya paling bawah. Nah, itu setiap lini atau setiap dimensi dari manajer atau manajemen itu butuh perencanaan. Yang di operasional itu seperti apa, bagian perencanaan operasional, bagian perencanaan yang di manajer lini sebagaimana, bagian perencanaan di CEO-nya seperti apa, ya. Nah, sifatnya ini fleksibilitas. Jadi, misal di bawah ada sesuatu yang kira-kira kurang pas, nanti yang tengah itu akan menginformasikan, bisa saja kebijakannya dirubah, tuh ya, disesuaikan dengan yang di bawah, begitu. Lalu berikutnya aspek pentingnya, ini intinya adalah membuat keputusan, decision making, keputusan tentang apa yang harus dilakukan ya. Karena planning ini terkait dengan pencapaian tujuan. Kalau tujuannya belum tercapai, saya harus bagaimana? Untuk mencapainya harus seperti apa? Nah, kata apa itu harus dijawab. Dijawab supaya akhirnya ada sebuah keputusan. Nah, kalau ada masalah tetapi kita tidak bisa membuat keputusan, ini berbahaya, teman-teman ya. Jangan-jangan tidak pernah merencanakan di awal sebagai proses manajemen yang baik. Nah, untuk tahapan dasar dari perencanaan menurut Stoner, yang pertama jelas kita punya goal setting, punya cita-cita, punya angan-angan, punya visi, punya misi, ya, punya tujuan yang ingin dicapai. Kalau bisnis itu harus punya visi, karena ini ada uangnya orang banyak, kita harus kasih makan orang banyak. Kita punya hutang juga untuk modal ya. Kita sudah bikin keributan di tetangga untuk bikin pabrik. Harus ada hasil yang baik, tanggung jawab yang sosial yang oke untuk masyarakat. Nah, sehingga harus punya tujuan yang jelas gitu ya. Perusahaan aja punya tujuannya, apalagi manusia harus punya tujuan hidup yang jelas. Berikutnya, kedua, yaitu merumuskan keadaan yang sekarang. Nah, saat ini misalnya proses untuk mendapatkan profit masih susah karena yang beli masih sedikit misalnya. Sehingga kita merumuskan bagaimana penjualan bisa meningkat lagi. Misalnya untuk bisa kembali reputasi KFC sebagai restoran cepat saji dengan menu ayam dengan pelanggan muda itu bagaimana? Karena sekarang ini ya tahap kedua waktu itu di 2005 terlihat bahwa KFC sudah mengalami penurunan minat ke anak-anak muda ya, lalu diidentifikasi gitu ya, karena tujuannya kan ingin menciptakan penjualan ke segmentasi anak muda, bukan orang tua gitu atau anak-anak. Lalu tahap tiga, identifikasi kemudahan dan hambatan gitu. Kira-kira kalau memang ingin menggunakan aplikasi penjualan, pembayaran, dan juga pembuatan menu baru, lalu kemudahannya apa? Kemudahannya memang KFC sendiri sudah expert ya di bidang ayam, perayaman. Jadi sudah tahu menu-menu yang pas untuk kita modifikasi, misal dengan chicken drumstick, misalnya dengan apa nama ada menu yang lain ya, misalnya sup gitu. Lalu ada juga menu perkedelnya, sosisnya gitu ya. Lalu juga chicken nuggetnya atau twister, kebab yang di dalamnya ada ayam crispy-nya, ya dia melakukan inovasi menu kan. Nah itu dikatakan sebagai hal yang mudah atau ini merupakan kelebihan dari KFC karena memang dia spesialtinya di ayam, menu ayam. Lalu hambatannya apa? Hambatannya jelas mungkin di biaya, menu seperti itu kan butuh bahan yang lain, jadi biayanya pasti membengkak untuk produksi. It's mean hambatan ya. Hambatan itu pasti eh, bisa dilalui. Lalu berikutnya tahap 4. Nah, tahap 4 ini baru kita melihat apa saja nih untuk bisa membuat menu yang baik gitu ya. Untuk bisa membuat menu yang baik itu bagaimana? Lalu ada juga selain pembuatan menu misalnya dipromosikan, beli paket goceng nanti bisa dapat bonus pudingnya misalnya. Oke. Lalu kalau untuk misal untuk kegiatannya itu belum tahu Bu mau membuat apa saja, bisa diidentifikasi kemudahan terlebih dahulu ya teman-teman. Misalnya perumusan keadaan sekarang itu terkait dengan penjualan yang menurun ya karena mungkin ini tanggal tua gitu ya di atas 20. Lah, lalu kemudahannya apa? Kemudahannya kita sudah punya sosial media, kita sudah punya kerjasama, kita punya reputasi yang baik. Lalu hambatannya mungkin terkait bagaimana bisa menciptakan
marketing yang oke, kita punya hambatan tentang itu gitu ya. Lalu untuk mengembangkan kegiatannya, baru dari situ kita bisa breakdown kembali ya. Kalau misal kemudahannya sudah ketahuan, kita bisa kembangkan kegiatannya. Oke, jadi bisa dari tahap 3 ke tahap 4 atau tahap 4 dulu baru tahap 3 teman-teman ya. Nah, itu harus disesuaikan atau dasarnya adalah goal setting di awal atau tahap 1. Jadi kembali lagi ya. Jadi settingannya adalah tujuannya adalah menciptakan profit. Oke. Nah, untuk perencanaan itu harus bersifat aktif teman-teman. Kenapa bersifat aktif? Karena ada faktor-faktor di luar perusahaan itu sifatnya tidak bisa dikontrol dan bisa dikontrol kan yang kita pelajari minggu kemarin ya uncontrollable dan controllable. Nah, lingkungan-lingkungan itu ya seperti politik, ekonomi, tenaga kerja, ya belum lagi iklim, ada pandemi, ada teknologi yang semakin maju dan pesatnya seperti itu perubahannya. Nah, ini butuh sebuah reaksi yang tepat dari perusahaan atau dari manajemen. Oke, sehingga sifatnya harus aktif. Jadi aktif itu ketika ada perubahan jangan diam saja. Ketika ada perubahan harus disesuaikan dan adaptasi secara cepat. Jangan diam saja. Oke, jadi yang pernah saya ceritakan di minggu lalu ya, COVID atau wabah dunia itu merupakan ujian bagi semua perusahaan untuk bisa melakukan reaksi dan rencana yang dinamis atas perubahan lingkungan. Jadi, COVID adalah sertifikat kematian bagi perusahaan yang tidak bisa melakukan reaksi yang tepat atas perubahan lingkungan, bencana kesehatan, gitu ya. Planning ketika dia berhasil melakukan reaksi yang baik, artinya dia punya planning yang baik ya. Karena dalam perusahaan, dalam manajemen itu tidak bisa hanya satu model bisnis. Ternyata setelah pandemi lewat, banyak ilmu atau kajian-kajian terkait manajemen itu kesimpulannya satu, bahwa model bisnis tidak bisa satu model untuk di era digital dan era yang uncertainty seperti ini ya. Nanti ada bencana alam lagi, megatrust lah, nanti ada bencana politik lagi, ada kerusuhan, nanti ada bencana lagi perang misalnya, tiba-tiba ada wabah baru. Nah, hal-hal yang seperti ini menuntut manajemen untuk bisa dinamis merubah model perencanaan dan inovasi organisasinya. Makanya jangan heran ketika Shopee itu banyak aturan yang gonta-ganti. Sebagai orang-orang yang affiliate marketer pasti merasakan berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi. Karena ada lingkungan yang menekan. Kenapa? Akhirnya berubah karena ada lingkungan di luar dia yang menekan dia gitu loh. Bukan karena mungkin satu kebijakan satu orang gitu ya, karena ada lingkungan yang harus dia ikutin. Ya, dia bertahan hidup kan namanya organisasi bisnis itu organisme. Organisme itu benda hidup, dia bergerak, berdenyut, punya detak jantung. Akhirnya dia mengikuti reaksi yang ada di luar gitu ya. Oke, jadi untuk sebagai reaktor pasif itu artinya hanya bereaksi sementara saja. Oh ya, saya tahu ada COVID. Oh ya, saya tahu ada ini wabah sehingga pelanggan dan pembeli atau pelanggan dengan penjual harus pakai masker. Sudah hanya itu saja cukup. Tetapi tidak ada sebuah inovasi. Jadi di sini ada dua ya, ada dua dimensi yang berbeda. Nah, kalau dia bisa mereaksikan dengan baik dan melakukan sebuah planning untuk merubah strukturnya, merubah aturannya, tidak hanya menggunakan masker, tapi kita bisa deliverykan kerjasama dengan online ya, sehingga ini disebut dengan hal yang dinamis. Lalu dia aktif, lalu dia proaktif ya, menjemput bola, uang tetap bisa masuk ya. Bayangkan aja waktu COVID, begitu ramainya toko-toko untuk beli pakaian ketika Lebaran, Natal, langsung sunyi senyap ya seperti kuburan. Karena apa? Kaget ke pasar itu tidak menyangka bahwa pembeli bisa membeli barang tanpa harus datang ke toko. Bayangkan. Lalu berikutnya untuk alasan pentingnya perencanaan. Kenapa perencanaan penting sekali gitu ya teman-teman? Kenapa perencanaan merupakan dasar dari proses pengelolaan sumber daya di perusahaan itu
hal yang sangat penting karena ada dua keuntungan, teman-teman. Dua keuntungan kalau kita melakukan sebuah rencana, perencanaan gitu ya. Pertama, kita bisa meminimalisir sebuah kesalahan, mistake gitu ya, atau blunder, kesalahan ketika mengambil keputusan sebuah ini apa untuk mengatasi solusi gitu ya. Untuk solusi kan solusi itu opsinya banyak. Nah, opsi-opsi ini perlu dilakukan sebuah cara-cara tertentu yang kita sudah pikirkan dengan matang. Nah, di sini kan dengan adanya planning A, kalau tidak bisa menggunakan pemasaran yang A, ya sudah kita masih bisa backup plan yang B. Tuh ya, kalau tidak bisa kita jual manual karena ini pandemi, ya sudah kita pakai sosial media. Sosial media belum bisa, ya kita pakai Zoom, kita nebeng di promosi di perusahaan-perusahaan. Nah, itu ada opsi berikutnya, protektif. Kita melindungi kepentingan kita sehingga masih bisa terwujud terlaksana. Jadi jangan sampai jadi manusia itu planningnya hanya satu. Jangan sampai opsi itu hanya satu saja. Misalnya aja kalian ketika mau jadi mahasiswa, ada kan tidak hanya jurusan yang Anda pilih satu, pasti ada backup plan atau jurusan kedua, jurusan ketiga. Itu yang disebut dengan protective benefit, ya. Anda merencanakan Anda ingin belajar apa sebagai seorang sarjana nanti jurusan apa, gitu ya. Lalu berikutnya ada positive benefit atau keuntungan yang positif. Artinya ini bisa meningkatkan atau mempercepat goal setting kita. Dengan rencana itu semakin mulus nanti pencapaian tujuan. Itu ya. Misalnya kita ingin jalan-jalan piknik nih hari Minggu, kita ingin piknik ke Soe gitu misalnya ya. Nah, kita rencanakan mau bawa apa saja, mau piknik dengan siapa, mau naik mobil, sewa mobil, pinjam teman atau naik motor touring. It's mean harus dilakukan detail perencanaan itu untuk semakin bisa sampai ke sana gitu loh supaya pikniknya lebih puas, lebih asik, lebih maksimal gitu, memaksimalkan kepuasan dari jalan-jalan itu. Karena apa? Ada apa yang harus dilakukan tercatat dengan baik gitu loh, harus di planning supaya tidak ada kekeliruan ketika kita ambil keputusan opsi-opsi itu gitu ya. Oh, kita sudah benar nih mau piknik nih hari Minggu gitu kan. Oke, untuk berikutnya manfaat perencanaan, teman-teman. Untuk manfaat perencanaan, tentunya kalau kita sudah punya beberapa planning, beberapa cara-cara mencapai tujuan, opsi-opsi, kita bisa mengadaptasikan atau kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Jadi manajemen itu kan dia organisme ya, teman-teman. Otomatis kalau sudah ada planning, dia bisa melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan apa yang menjadi penekan eksternal lingkungan tersebut. Lalu berikutnya ada kristalisasi penyelesaian masalah utama. Artinya ada masalah nih, misalnya di penjualan, misal KFC tadi ya 2005 kan penurunan penjualan. Nah, ini kita bisa pecah. Tidak berfokus pada penjualan sebetulnya, tetapi nanti kita bisa perbaiki dengan pelayanan pembayarannya, kita perbaiki dengan bahan bakunya lebih hemat ya. Ini penyelesaian masalah utamanya bisa dipecah sehingga itu mempengaruhi masalah yang utama juga akhirnya terurai. Berikutnya memudahkan gambaran operasi, teman-teman. Jadi kalau kita punya planning, kita jadi bisa tahu seperti apa sih proses yang benar-benar inti dari kegiatan bisnis tersebut, gitu. Jadi kita punya gambaran. Secara umum kalau ingin bikin event itu apa aja, ya apa saja teman-teman yang harus disiapkan. Misal eventnya tuh event yang terkait dengan pertunjukan seni gitu ya. Misal kita ingin membuat event organizer gitu. Kita punya usaha event organizer membuat konser misalnya. Kita mendatangkan artis, nanti kita mengelola tiketingnya, venue-nya misalnya. Nah itu kan kita tahu gambaran operasional kalau usaha konser itu apa saja sehingga ada perencanaan bagaimana yang mengurus bagian tiket, tiket dijual online atau dijual offline. Lalu untuk yang menelpon artisnya, negosiasi artis siapa. Nah, dari semua kegiatan itu kita bisa tahu operasional yang dilakukan itu seperti apa sih secara garis besarnya. Kegiatan bisnis kita apa, core bisnis kita itu apa gitu. Jadi kita paham. Lalu yang keempat, jadi kita bisa menempatkan orang yang tepat untuk pekerjaan-pekerjaan itu ya teman-teman. Penempatan tanggung jawab atau the man behind the gun. Untuk nomor 5, kita bisa memberikan perintah atau istilahnya komando atau eh, apa ya job desk
ya job desk dan job spesifikasi gitu untuk orang-orang yang bertanggung jawab di posisi tersebut. Dan dari situ kita juga bisa lakukan koordinasi karena sudah tahu bagiannya masing-masing, nanti sudah tahu orangnya ahlinya masing-masing yang menempati kegiatan itu, yang mengurus spesifikasi kegiatan tersebut, kita bisa koordinir dia, kita bisa tetapkan tujuan perbagiannya ya, sehingga ada detail-detail kita bisa pantau sehingga pekerjaan yang tidak penting itu jadi ketahuan mana yang tidak perlu kita kerjakan, mana yang itu bisa dipangkas ya, sehingga bisa menghemat beberapa faktor seperti waktu, tenaga, dan juga biaya. Nah, dalam perusahaan itu wajib ada perencanaan karena kalau tidak direncanakan biasanya uangnya bisa habis lebih banyak ya, karena berkaitan dengan uang gitu, apalagi berkaitan dengan kegiatan pemasaran. Jadi biasanya orang pemasaran dengan orang keuangan itu selalu tidak pernah akur. Karena kalau orang pemasaran itu sifatnya kan cowboy ya, cowboy. Cowboy itu ya freestyle gitu, seni ya karena berkaitan dengan art. Jadi yang mereka tahu seni itu harus ini menampakkan hal yang maksimal, tetapi di keuangan bilang wah itu budgetnya nggak nyampe gitu. Tetapi di marketing tetap membutuhkan itu, biasanya itu yang tidak ketemu ya teman-teman. Sehingga perlu duduk bersama untuk merencanakan kegiatan yang pas ya untuk metode marketing misalnya. Lalu kelemahannya apa? Kan ada tipe orang ya tadi di bagian perusahaan itu ada divisi yang tidak suka perencanaan, teman-teman. Misalnya di orang marketing itu tidak begitu suka. Karena apa? Dia hanya tahu secara gambaran umum tapi tidak begitu mengerti detail keuangan secara rinci. Hutangnya kita punya berapa, jatuh tempo hutang, lalu berapa untuk biaya per item. Kita tidak paham itu, tetapi kita paham gimana untuk mendapatkan penjualan lebih besar dengan metode-metode tertentu. Tetapi untuk biaya biasanya kita mengabaikan. Nah, di sini ada kelemahan-kelemahan perencanaan, teman-teman. Kalau terlalu detail ya, kalau teman-teman terlalu detail atau perusahaan yang terlalu detail, ini biasanya malah menjadi beban pikiran. Akhirnya kita takut untuk mengambil sebuah opsi-opsi. Ya, akhirnya nanti masih rapat lagi untuk menetapkan kegiatan yang pas, rencana yang pas, cara yang pas. Lah kebanyakan mikir. Akhirnya apa? Kegiatan untuk implementasi rencananya tertunda. Lalu yang ketiga, setelah tahu harganya mahal, lalu tidak ada orangnya, orang ini itu, ribet kan, orang eok dan sebagainya. Akhirnya kita tidak berani berinovasi, tidak punya inisiatif, gitu ya. Kalau terlalu detail, nah, terlalu direncanakan rigid, itu juga punya kelemahan. Jadi kelemahannya itu salah satunya ya. Lalu ada juga penyelesaiannya sifatnya terkadang ketika ada sebuah masalah, ada solusinya itu tiba-tiba muncul, tidak perlu dirapatkan berkali-kali. Ada yang satu orang sudah bisa kasih solusi yang pas, tinggal dicoba dilaksanakan. Tetapi ada birokrasi yang mengharuskan menghitung, ada birokrasi yang mengharuskan melakukan survei, ada birokrasi yang sifatnya harus lapor ke pimpinan, mengecek ke cabang dan sebagainya. Itu tidak jalan-jalan akhirnya kan. Nah, bisa jadi ini merupakan kelemahan dari perencanaan kalau terlalu prosedural. Lalu yang kelima, ada rencana yang terkadang kalau terlalu detail itu ada yang miss ya. Miss itu misalnya tidak tidak dilakukan tidak maksimal, terlalu banyak apa yang harus dilakukan itu justru bisa membuat exhausting ya. Terlalu lelah akhirnya itu tidak dilakukan poin tersebut ya, atau dilakukan tapi tidak konsisten ya. Terlalu banyak poin yang harus dilakukan itu perencanaan. Nah, ini dia hubungan perencanaan dengan fungsi manajemen yang lain. Kan fungsi manajemen itu selain merencanakan ya ada juga mengatur, mengorganisir orang apa saja yang harus dilakukan ya. Lalu kita memilih orang-orangnya, spesifikasi keahliannya apa. Kalau pengorganisiran ini kita bisa katakan job deskripsi, mendeskripsikan pekerjaannya. Kalau misal kita mau punya usaha event organizer, misalnya kita mau bikin konser yang sifatnya konser populer gitu ya, mau datangkan artis-artis Indonesia di Jakarta, mau bikin konser di Kupang misal pada hari-hari tertentu. Nah, kita kan harus organisir juga ya. Kita rencanakan, lalu kita organisir. Organisir itu pekerjaannya apa saja untuk bidang-bidang rencana tersebut, lalu apa keahlian orang-orangnya, orangnya siapa aja, lalu setelah itu kita arahkan gitu ya. Kita arahkan ini orang-orang tersebut harus melakukan apa. Misalnya harus mengkontak yang menyewa venue tempat, kita harus melakukan pemasaran tentang kegiatan ini gitu ya, ada konser.
musik gitu ya di balai kota atau di Eltari misal ketika CFD-an itu kan setidaknya ada sebuah event yang bisa menarik ini ya bisa menarik wisatawan gitu teman-teman. Nah itu yang tadi yang berkaitan dengan perencanaan. Jadi harus di breakdown kembali sedetail mungkin tentang jenis pekerjaan, lalu orang-orangnya tersebut punya spesifikasi atau keahliannya apa saja atas pekerjaan itu, lalu kita arahkan untuk kegiatannya apa saja. Nah, untuk tipe utama rencana. Jadi dalam bisnis, teman-teman, rencana itu ada dua, ya. Dalam perusahaan bisnis ada dua rencana. Pertama adalah rencana strategik dan kedua rencana operasional. Strategik ini jangka panjang, sangat besar sekali untuk mungkin 5 tahunan, 10 tahunan ke depan, 20 tahunan gitu ya. Operasional itu yang ada di lini bawah, yang ada di bagian mandor gitu ya bagian pabrik, yang supervisor ke bawah itu operasional, karena itu harian yang sifatnya memang hari ini terjadi terus prosesnya ya ada di proses. Sedangkan strategik itu untuk hal yang sifatnya besar secara umum, itu biasanya dilakukan oleh CEO yang sifatnya luas dan ia berkaitan dengan misi perusahaan, berkaitan dengan visi atau goal setting dari perusahaan. Misalnya rencana strategiknya kita ingin omset 1 miliar nih akhir tahun perusahaan kita gitu ya karena kita mungkin KFC misalnya. Rencana strategi KFC omsetnya 1 miliar, lalu untuk rencana operasionalnya bagaimana untuk bisa 1 miliar itu di breakdown lagi ke divisi penjualan misalnya dengan melakukan marketing campaign kolaboratif dengan artis ya misalnya ada CD penjualan CD di kasir, lalu dengan selebgram, lalu dengan event-event seperti festival game yang disponsori ya, sponsori oleh KFC, kolaborasi dengan PUBG waktu itu. Jadi rencana strategik ini adalah program, ya sifatnya program, program itu jangka panjang teman-teman. Program itu 1 year lasting ininya, umurnya ya, untuk pencapaian tujuan organisasi, tapi tujuan itu ada di dalam sebuah misi ya. Nah, strategi ini sifatnya, untuk yang strategik ini sifatnya itu feedback, ya feedback atas tekanan-tekanan gitu ya. Jadi, misal karena ada tekanan dari luar berupa pandemi kemarin, akhirnya banyak rencana strategik perusahaan itu yang sifatnya berkaitan dengan hal-hal yang tidak menentu seperti wabah gitu ya. Nah, untuk bisa bertahan, jadi rencana strategiknya apa, programnya apa nih kalau misalnya tiba-tiba ada pandemi lagi yang susulan. Nah, itu mereka sudah punya rencana, sudah punya program. Lalu untuk rencana operasional yang sifatnya di lini bawah atau di lini paling ini ya, paling operasional, yang paling pabrik banget. Kalau kita bilang operasional itu pabrik ya. Kalau di KFC-nya itu ya di dapurnya, teman-temannya di dapurnya. Kalau di strategik di KFC itu ya di manajemennya ya, di bagian keuangannya, terus ada bagian otaknya lah, bagian atas manajer puncaknya. Untuk operasional ada rencana yang disebut dengan sekali pakai gitu ya. Nah, rencana sekali pakai ini biasanya tidak dipakai lagi di tahun depan, hanya di 1 tahun ini aja gitu ya. Nah, lalu berikutnya ada program, teman-teman. Rencana berikutnya ada program. Tunggu, ini benar operasional nggak kok kayaknya? Oh iya betul. Oke, rencana sekali pakai. Oke, lalu ada program. Kegiatan itu relatif luas ya, teman-teman program. Ya, ciri-ciri program. Nah, ini untuk ciri-ciri program ada PIC-nya. PIC itu orang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Misalnya programnya adalah charity bersama KFC tadi ya, atau turis apa namanya? Tour ke mana bersama disponsori KFC atau festival makanan ada KFC-nya atau KFC X apa gitu ya. Kalau nggak salah waktu itu di Miniso atau di Uniqlo ada KFC bekerja sama dengan skincare kok lupa dengan skincare masker kalau tidak salah ya masker wajah. Jadi masker wajahnya rasa ayam gitu, ayam tepung ayam ya. Saya pernah lihat. Jadi dia kerja sama ada program ya untuk meningkatkan penjualan. Jadi sensasi baunya tuh tepung ayam gitu sih maskernya ya. Saya lupa itu produk maskernya. Jadi ada PI sih orang yang bertanggung jawab atas program tersebut ya di perusahaan. Lalu ada urutan waktu langkahnya bagaimana, ada anggaran juga gitu ya. Sedangkan sifat operasional yang lain selain rencana sekali pakai, makanya kadang ketika Anda lihat produk kok aneh gitu, nanti tahun depan belum tentu itu produk ada karena sifatnya hanya sekali pakai, teman-teman. Produk-produk yang
kolaborasi, misalnya X apa gitu ya, misalnya kopi kenangan, siapa sih waktu itu Bang Hotman Paris kalau tidak salah ya, Janji Jiwa Ex Hotman Paris. Jadi ada menu kopi yang memang disukai sama pengacara-pengacara gitu ya, kopi Joni itu dari kerjasama. Tapi setelah itu berapa tahun sudah hilang menu itu karena hanya program yang sekali pakai ya. Lalu ada ke berikutnya ada proyek. Ini lebih sempit lagi teman-teman. Kenapa lebih sempit? Karena ya program misal setahun, proyek ya biasanya sebulan 2 bulan gitu ya. Anggaran. Nah, anggaran ini juga disebut operasional karena ini yang langsung kepakai di lini paling bawah tuh ya, yaitu laporan sumber daya keuangan ya disusun jangka waktunya tertentu. Kalau untuk misal proyek berapa nih laporan keuangannya seperti apa? Kalau untuk program setahun bagaimana? Lalu untuk yang operasional berikutnya ada rencana yang sifatnya tetap. Ya, ini sifat tetap ini contohnya adalah standar bagaimana kita membersihkan ruangan kantor misal atau di KFC kan tadi ada standar prosedur untuk tetap bersih bagian restorannya, terutama yang di bagian pelanggan, meja makan pelanggannya. Nah, ini adalah prosedur rencana tetap. Ada aturannya juga ya. Misalnya aturannya nampannya silakan setelah makan dikembalikan. Kayak di Hot West Chicken ya, di Hot West Chicken di Kupang katanya dikembalikan di ini ya kita pelanggan menaruh atau meletakkan tray atau makan ya, tray makannya itu dikembalikan ke tempat sampah gitu. Sama seperti IKEA. IKEA juga ketika di kafenya itu kita tidak bisa pergi habis makan tidak bisa pergi ya. Kalau bisa langsung dibawa nampan kotornya atau diletakkan di tempat khusus gitu yang berjalan. Nah, ini adalah aturan teman-teman. Sekali ditetapkan dia akan seperti itu selamanya sebagai reputasi dari perusahaan ya, tidak bisa dirubah kecuali memang ada sebuah perubahan khusus gitu ya. Untuk kebijakan ini sifatnya tergantung manajer, tergantung kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu adalah hasil perubahan-perubahan yang ada di otak manajer dilakukan manajer ya. Kebijaksanaan bisa dirubah, kebijakan tidak hasil dari kebijaksanaan teman-teman ya. Jadi jangan terbalik, kebijakan itu pedoman, keputusan manajer. Nah, keputusannya disebut kebijaksanaan. Misalnya Anda terlambat masuk ya, Pak, saya mohon kebijaksanaannya karena ibu saya sakit, jadi saya harus diantar dulu ke rumah sakit untuk ambil obat dan sebagainya. Anak saya lagi sakit misalnya. Itu disebut kebijaksanaannya, Pak, gitu. Nah, kebijaksanaan itu dia sangat bergantung dengan hati, nurani dan sebagainya. Nah, dari sini diambil keputusan, wah kalau ada orang sakit-sakit yang model gini ya udah dikasih tapi maksimal hanya bisa 1 kali, hanya bisa 2 kali kayak gitu ya. Dilakukanlah kebijakan, dirumuskan kebijakan. Nah, alasan penetapan ini itu untuk meningkatkan efektivitas supaya organisasi berjalan maksimal, kegiatan berjalan maksimal untuk kegiatan bisnis gitu ya. Ini bisa jadi cerminan nilai pribadi. Jadi bagaimana kebijakan itu tergantung dari bagaimana ciri-ciri orang tersebut memandang sesuatu gitu. Itu nilai. Lalu upaya menyelesaikan konflik. Jadi ketika kita tahu kebijakan, aturan, jadi kita tahu bagaimana sih cara menyelesaikan adanya pergesekan kepentingan ya antar manajer yang di bawah, manajer-manajer operasional. Lalu berikutnya ada prosedur atau standar, standar untuk melakukan sesuatu. Nah, ini kebijakan tuh aturan yang sangat rinci dan mendetail sekali ya teman-teman ya. Prosedur itu ya cara memasak misalnya, prosedur. Jadi setiap bisnis selalu harus punya prosedur standar. Misalnya Anda nanti mau ngambil kita udah sampai ke ini ya kemarin ya, belum ya? Sampai ke franchise belum ya? Perusahaan franchise bisnis internasional sih. Jadi Anda mungkin nanti bisa lihat video saya yang bisnis internasional ya, bentuk-bentuknya ada di YouTube. Jadi di situ ada jenis franchise. Nah, di situ mereka punya standar. Jadi satu paket. Kalau kita mau ngambil franchise-nya Mixe gitu ya, Mixue. Di situ ada prosedur standar bagaimana kita membuat minumannya, membuat menu A itu apa yang harus dilakukan. Misalnya pakai sarung tangan. Jadi setiap cabang melakukan hal yang sama ya. Jadi itu disebut dengan prosedur standar. Jadi perlakuan ketika melakukan kegiatan bisnis di setiap cabang itu harus sama dengan aturan yang sama. Itu disebut dengan prosedur standar. Misalnya aja mau ngambil uang di perangkas itu walaupun dia Bank Mandiri cabang Kupang, atau Bank Mandiri cabang Surabaya itu sama. Tetap menggunakan sarung tangan, harus menggunakan pakaian yang rapi misalnya. Ya, kenapa harus ada prosedur? Gunanya apa? Ya, ini untuk hemat tenaga supaya tidak terlalu dikit-dikit dikasih info yang sama dengan orang yang sama berulang. Jadi dengan ada prosedur itu kita sudah hemat gitu ya, hemat tenaga sebagai pimpinan tidak perlu berkali-kali kasih tahu melulu gitu, ya. Tidak perlu berulang-ulang.
Lalu berikutnya ada pendelegasian yang jelas ya, ada pemilihan posisi-posisi untuk orang-orang bertanggung jawab itu jelas siapa nih yang bagian memasak, siapa yang bagian angkat ini tepungnya, siapa yang di kasirnya, jadi jelas ya ada prosedur itu jadi tahu orang PIC-nya itu siapa gitu yang bertanggung jawab. Lalu dengan itu kita tahu cara-cara yang pas, mana yang belum dilakukan cara-caranya, apalagi untuk perusahaan yang berkaitan dengan kuliner ya teman-teman. Wah, prosedur standarnya sangat mendetail sekali apa itu apalagi itu berkaitan dengan keselamatan kerja gitu ya yang berkaitan dengan minyak ada kompor api itu ya apalagi bangunan konstruksi itu juga prosedur standarnya ketat sekali kedokteran juga ya teman-teman ya. Klinik Pastinya kecantikan itu juga ya. Drone besok Suara siapa ada yang bocor naik 1B dengan NIM 24100 ini. 2019. Nah, di sini saya akan mereview kembali materi yang saya dapatkan dari kegiatan PPMB Akuntansi 2020. Suaranya bocor. Oke, untuk berikutnya ada penghematan SDM. Jadi dengan mengetahui prosedur, kita jadi tahu ya SDM-nya amal bagaimana dan membantu kegiatan koordinasi juga. Oke, dikit lagi ya teman-teman. Untuk rencana-rencana yang operasional tadi, yang lini paling bawah, yang kegiatannya di pabrik ya, itu ada dua rencana yang bisa diulang, tidak diulang. Yang rencananya akan diulang, dilaksanakan lagi, misal memproduksi barang yang sama ya, biasanya rencananya masih tetap. Tapi kalau misalnya tidak diulang hanya event-event tertentu, campaign yang sifatnya di mall, misalnya di mall hanya satu kali untuk program peluncuran produk baru ya launching produk new product itu ya rencana sekali pakai saja karena karakter produknya sendiri-sendiri sehingga ada program, ada proyek tertentu. Sedangkan untuk yang kegiatannya berulang, proses produksi yang setiap waktu harus seperti itu, misalnya memasak masih sama-sama dan terus biasanya ada rencana tetap, ada kebijakan, kebijaksanaan dan sebagainya, ada prosedur dan peraturan ya. Jadi harus dibedakan ada dua dimensi ya teman-teman. Oke, untuk faktor waktu seperti apa sih? Perencanaan dan faktor waktu itu tidak bisa dilepaskan karena ketika ada goal setting, kita harus menetapkan kapan ini harus dilaksanakan, kapan ini harus tercapai. Jadi teman-teman ketika tahu saya masuk Undana S1 akuntansi mau lulus 4 tahun, artinya ada faktor waktu dan perencanaan 4 years, jangan sampai 8 tahun. So, 4 tahun itu adalah waktu perencanaan efektif. Nah, kalau tidak efektif, ternyata 5 tahun lewat. Itu berarti apa yang harus saya lakukan? Nah, ini yang harus dipikirkan ya, harus ada di otak. Lalu, waktu sering diperlukan untuk melanjutkan perencanaan. Nah, ini kenapa? Karena setelah kita tahu perencanaan efektifnya 4 tahun, kita lulus, kita tahu break even point-nya dalam waktu 5 tahun. Untuk omset perusahaan yang 200 gitu ya, 200 juta, 80. Ya, kalau 80 bisa setahun sih. Kalau di atas 100, rata-rata tergantung ya, tergantung pasar. Kalau 100 biasanya 2 tahunan ya, teman-teman. Nah, ini hati-hati menetapkan break even point gitu ya. Jadi dari sini kita perlu melakukan sebuah langkah untuk memplanning kegiatan apa saja pemasaran yang pas, variabel alternatifnya apa saja. Perlu adanya alternatif karena ada waktu. Kita berkejaran dengan waktu karena waktu itu bagaikan pedang. Waktu bagaikan pisau, mata pisau yang tajam ketika tidak berhasil melampaui waktu, target tidak memenuhi, ada planning yang sudah disiapkan, ada rencana cara yang lain. Karena kita berkejaran dengan waktu, kita berkejaran dengan faktor-faktor yang terkait dengan deadline gitu ya. Deadline apa? Ya, waktu itu dan juga misalnya pinjaman itu juga ada deadline-nya kan pinjaman pinjaman modal uang dari bank itu juga ada deadline-nya. Berikutnya ada rentang waktu perencanaan juga harus dipertimbangkan. Tadi ya misalnya ingin break even-nya 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Bahkan ketika kita meminta modal ke bank ya, kita mengajukan proposal permodalan ke bank, misal kita UMKM bidang tenun gitu ya, atau madu atau kayu putih ya UMKM lokal terus kita ingin mengajukan ke bank sekitar 15 juta lebih gitu 20 atau 50 mereka itu melihat waktu break even-nya teman-teman. Oke, ketika saya kasih 50 juta gitu ya dari BRI misal kredit usaha eh, berapa nih di proposal Anda bisa balikan uang saya 60 juta BRI pasti tanya begitu.
Oke, dalam waktu 2 tahun. Nah, ketika di bawah 1 juta tuh rata-rata setahun sampai 2 tahun sih, setahun ya teman-teman. Nah, mereka akan melihat langkah perencanaan bisa mengembalikan setahun tuh perencanaan keuangannya, marketingnya apa nih yang dilakukan, masuk akal atau tidak gitu ya. Nah, sehingga perlu ada yang namanya perencanaan yang strategik, perencanaan yang sangat butuh detail ya, butuh rencana yang detail. Karena apa? Di sini harus ada proses pemilihan tujuannya. Mau mana yang dicapai? Karena tujuan organisasi banyak, tidak hanya meningkatkan profit, bukan? Tetapi tujuan utamanya memang itu. Yang kedua ada reputasi, lalu berikutnya eh, ingin mendapatkan apa namanya brand yang bagus di mata pelanggan, di benak pelanggan. Lalu ada pemilihan strategi ya teman-teman. Kita harus memilih langkah yang tepat. Lalu ada kebijakan yang pas, aturan yang harus dibuat, ada program yang tepat, metode dan caranya seperti apa ya supaya bisa terlaksana aturan tersebut. Nah, perencanaan yang paling bawah itu tadi sudah dijelaskan perencanaan yang disebut operasional. Fokusnya yang hanya saat ini aja, sedangkan utamanya itu bukan efisien, bukan menghemat waktu, tapi cara untuk bisa mencapainya. Sedangkan yang tingkat atas itu strategik. Ini yang disebut dengan perencanaan CEO tingkat atas. Jadi SDM strategik dan sebagainya ini kerjaannya CEO, manajer atas ya teman-teman. Lihat nggak ya? Oke, di sini ada perbedaan ya, perencanaan operasional dan strategik. Jadi untuk yang di strategik itu yang tingkat atas ya teman-teman. Labanya itu yang laba akan datang 5 tahun, 7 tahun. Kita ingin profit 5 tahun. Kalau ingin profit yang saat ini yang penting naik, itu adalah perencanaan yang operasional. Tetapi yang strategik itu di breakdown ke operasional teman-teman. Jangan lupa visi misi itu dari manajer puncak selalu nanti turun ke operasional. Oke. Jadi yang sifatnya visioner itu ada di strategik ya. Oke, resikonya biasanya sangat tinggi karena nanti terlihat di operasional itu bisa tidak menetes ke bawahnya itu pas atau tidak atau jangan-jangan banyak miss-nya begitu ya. Nah, untuk kriteria penilaian itu seperti apa sih rencana kita yang sudah kita tetapkan kan perlu kita lakukan, kita implementasikan sejauh apa bahwa perencanaan kita tuh bisa baik berjalan dengan lancar. Yang pertama itu bermanfaat, betul-betul punya manfaat ya teman-teman. Tujuannya misalnya meningkatkan profit, ingin mengembalikan kepercayaan publik karena misalnya sudah mendapat respon yang jelek. Ya, sehingga planningnya kita mau ngapain gitu. Kalau kita sudah dikasih bintang 1 produk kita atau ada komenan viral, akhirnya reputasi turun. Misalnya seperti kasus Eiger waktu itu ya, ada calon pembeli yang mau membuat vlog di toko Eiger terus kena tegur dari petugas di Eiger, akhirnya dia bercuit di X. Mereka ditanggapin oleh perusahaan lain yang saingannya, kompetitornya ya ada Konsina, dia bilang tidak apa-apa di Konsina silakan bikin vlog gitu kan. Akhirnya Iker jadi ini ya pamornya jadi turun. Oke, nah ini bagaimana menaikkan pamornya, menaikkan reputasi ini gitu. Nah, tentu saja bisa dengan memberikan kembali ya memberikan pernyataan kembali di X begitu. Nah, itu bisa mengembalikan kepercayaan melalui humas. Itu apa manfaatnya kita koar-koar humas itu harus ditulis apa manfaat kalau misalnya humasnya melakukan klarifikasi. Lalu kapan melakukan klarifikasi yang tepat? Lalu menggunakan klarifikasi hanya X itu cukup atau tidak? Perlu tidak melakukan apa namanya conference misal secara resmi karena itu perusahaan besar punya merek besar. Lalu secara keuangan eh, cukup atau tidak? Ruang lingkupnya bagaimana? Apakah ini dengan kompetitor lain bisa bisa kembali lagi kepercayaannya? Lalu objektivitas atau harus berfokus pada tujuannya, teman-teman. Kalau memang fokusnya untuk mengembalikan citra hanya fokusnya di situ. Jangan yang lain-lain yang ingin FOMO ya bisa mendapatkan like yang banyak dan sebagainya. Fokusnya harus mengembalikan citra. Oke, untuk kriterianya bagaimana sih supaya penilaian ini eh, efektif gitu. Perencanaan ini dinilai efektif karena namanya rencana, cara-cara untuk mencapai tujuan itu ada penilaian khusus, teman-teman. Kita kan kalau ingin lulus, kita memilih mata kuliah khusus gitu. Setelah kita kuliah, lalu gimana cara bisa efektif gitu belajarnya? Rencana kuliah kita nih bisa dinilai bagus.
Pertama, manfaat. Jadi kuliah Anda ini punya manfaat atau tidak. Yang Anda ambil ini Anda apa? Poin yang Anda dapatkan di setiap mata kuliah ini gitu. Presentasi teruskah? Kalau presentasi paham atau tidak gitu loh. Sudah dapat berapa poin ketika bertanya mengerti atau tidak. Itu ada fungsi benefit yang Anda sendiri dapatkan. Sama seperti kegiatan-kegiatan dalam bisnis gitu. Ketika kita merencanakan marketing atau pemasaran menggunakan kolaborasi artis, ada manfaatnya tidak dari sisi keuangan misalnya. Keuangannya ini stabil jadi stabil, jadi berkesinambungan atau ini hanya sementara gitu ya. Lalu harus fokus dan jelas kapan ini dilaksanakan gitu kan. Lalu ruang lingkupnya juga harus punya kelengkapan ya. Kelengkapan ini adalah faktor-faktor yang melingkupi atau syarat-syarat yang memenuhi misalnya juga biaya-biaya juga perlu dipikirkan biaya terutama ya. Lalu akuntabilitas di sini adalah tanggung jawab nih. Siapa nih yang mau merencanakan program ini gitu. Jangan sampai uangnya sudah keluar, ada event sudah jalan, tetapi tidak ada tanggung jawab. Akuntabilitas itu tanggung jawab atas pengeluaran uang kegiatan ya. Akuntabilitas itu sifatnya harus transparan. Jadi uang atau anggaran untuk kegiatan harus dibuat laporannya, harus ditransparansi, harus kita nilai evaluasinya, mana yang bocor banyak, mana yang masih sisa gitu ya. Tanggung jawab pelaksanaan. Akuntabilitas sangat penting dari sebuah program, teman-teman ya. Apalagi yang keuangan. Lalu ketepatan waktu. Nah, ini pas tidak rentang waktunya. Kita lulus 4 tahun, kita bisa omset BEP-nya bisa 1 tahun. Nah, sehingga para perencana harus membuat perencanaan itu mungkin dimodifikasi ulang kalau waktunya tidak tepat atau sasaran kegunaannya meleset. Oke, itu dia teman-teman untuk kriteria menilai apakah cara-cara untuk mencapai tujuan itu sudah sesuai atau belum. Jadi ada tim penilainya. Siapa tim penilai perencanaan? Ada badan perencanaannya sendiri. Kalau perusahaan besar, kompleks, mereka punya bagian dari perusahaan ya penilaian perencanaan. Tetapi kalau misalnya perusahaan kecil tuh biasanya butuh opini dari perusahaan lain untuk menilai atau konsultan bisnis dari luar ya, dari pihak luar. Oke, mungkin itu saja yang bisa dijelaskan, teman-teman. Ayo bangun dulu, ini sudah mau selesai. Kita ada pertanyaan random pas jam 9, nanti mungkin 15 menit saja untuk menyimpulkan. Oke, ada 3 pertanyaan random setelah ini terkait dengan materi yang sudah saya jelaskan. Jadi, teman-teman bersiap untuk yang ingin mendapatkan poin pada hari ini selain 4 orang tadi di depan yang sudah menjawab inovasi KFC. eh, Silakan. Jadi, nanti ada pertanyaan pertama terlebih dahulu eh, tertera ya di layar. Setelah itu, teman-teman untuk klik raise hand karena ini menjawab langsung ya, menjawab langsung. Oke, sudah siap ya? Halo, sudah siapkah? Siap, Sudah, Ibu. Bu. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke, Bro. cepetan. Ibu. Ayo, Kemon yuk, jam 9 yuk. 1, 2, 3. Kelihatan nggak? John. Siapa tadi? Grace, Grace sih. Janet nomor 2. Grace dulu. Ya, Grace dulu ya. Oke. Turun yuk, turun yuk. Aduh. Tangannya turun dulu. Grace ya, Grace, Grace. Grace siapa tadi? Grace? Mana Grace? Grace, halo Grace. Wah, Grace mana? Kok hilang? Oke, kalau Grace tidak ada, Janeti deh. Grace hilang nah. Ini Oke, satu. Bu. Ya, Janeti saja. Grace hilang. Oke, Janeti. Janeti ya, Tat- di tim saya. Aduh, kenapa nih? Ya, Oh, enggak jaringan. Ya udah. Aduh, nasib kalau jaringan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, Janeti. Untuk baik. Gabriela sama Kayla bisa dilepas dulu deh tangannya. Ya, untuk yang pertanyaan pertama dapat Grace, Grace dulu ya. Mau berangkat kok belum? Baik, Ibu. Saya akan menjawab pertanyaan Kan? nomor 1. Ya, Grace. Silakan. Janeti, sorry. Tentang bagaimana perencanaan adalah sebuah
perencanaan adalah sebuah proses tanpa akhir. Mengapa? Ya, Baik, karena menurut saya proses perencanaan itu berjalan secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena akan selalu ada perkembangan serta perubahan yang terjadi. Misalnya kalau ada COVID begitu, maka perusahaan akan terus membuat perencanaan-perencanaan yang em, mendatangkan mendatangkan apa perubahan. omset bagi perusahaan. Oke, Iya, iya. ya menurut saya begitu, Ibu. Oke, jadi poinnya kenapa disebut proses tanpa akhir? Karena perlu pengembangan atas eksternal pressure, ya eksternal Ya, faktor atau pressure, karena ada pengembangan. Oke, terima kasih Jeneti. Oke, silakan nanti mengetikkan nama dan NIM ya. Oke, perencanaan adalah sebuah proses tanpa akhir. Mungkin bisa saya simpulkan. Bye. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa perencanaan adalah proses tanpa akhir karena perencanaan merupakan bagian terpenting yang mendasar dari fungsi manajemen, ya basic function ya. Kenapa disebut basic function? Karena manajemen merupakan sebuah siklus gitu ya, sebuah siklus. Kenapa disebut dengan sebuah siklus? Eh, Manajemen atau pengelola sumber daya dalam mengelola itu tidak bisa berdiri sendiri karena selalu ada yang namanya pengaruh dari lingkungan di sekitar sumber daya gitu ya, yaitu faktor yang tidak bisa dikontrol dan bisa dikontrol. Nah, sehingga butuh yang namanya cara-cara yang tepat untuk mencapai tujuan supaya bisa mereaksikan gitu ya, mereaksikan, melakukan sebuah rencana atas reaksi-reaksi yang dilakukan eksternal faktor tersebut. Lalu untuk bisa cara-cara tersebut sesuai, itu perlu ada breakdown atau cara detail kembali itu ya untuk mencapai tujuan itu pengorganisiran, lalu proses itu dikembangkan lagi gitu ya, lalu ada orang-orang yang tepat diawasi lalu dinilai sehingga nanti nilai baik atau tidak itu jadi masukan untuk perencanaan berikutnya, sehingga nanti perencanaan berikutnya bisa belajar dari perencanaan yang lama gitu ya. Jadi bisa saja untuk proses yang berulang itu bisa menggunakan perencanaan yang sudah dimodifikasi sehingga disebut proses tanpa akhir. Itu ya teman-teman ya. Oke, good. Sekarang lanjut lagi. Ayo kita lanjut lagi ya untuk yang berikutnya. Yaitu pertanyaan kedua, mengapa ingin mencapai sebuah tujuan, manajer perlu membuat Graciela. Graciela, silakan. Baik, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Jadi, menurut saya, mengapa ketika ingin mencapai sebuah tujuan, manajer perlu membuat beberapa rencana alternatif? Karena dalam sebuah perusahaan atau bisnis, tentu dalam membuat sebuah perencanaan tidak selalu dicapai, kan? Tidak selalu berhasil karena ada banyak hal yang bisa terjadi di luar kendali. Jadi untuk itulah manajer harus membuat beberapa perencanaan alternatif untuk mengantisipasi ketidakpastian itu dan meminimalisir terjadinya resiko. Sekian Ibu. Oke, terima kasih untuk Gracela. Berarti ini mengantisipasi ya, sehingga perlu rencana alternatif. Oke, namanya perencanaan tadi kita sudah menyinggung ada yang disebut dengan apa tadi ya, dua ya, benefit, protektif benefit dan juga ini ya tadi protektif benefit dan juga positif. Nah, kenapa harus ada perencanaan? Karena meminimalisir kesalahan pengambilan keputusan begitu. Kenapa ada alternatif? Karena setiap keputusan yang kita ambil itu bisa saja tidak sesuai dengan yang direncanakan. Jadi sebenarnya tidak ada keputusan yang 100% sesuai, teman-teman. Ya, ada filosofi mengatakan tidak ada keputusan 100% yang sesuai. Rata-rata sesuai itu bisa dikatakan
90%, 80%. Jadi tingkat derajatnya itu tinggi. Bukan berarti tepat 100% ya. Sesuai tidak sesuai. Misalnya kita targetkan 1 miliar, ya biasanya cuma 900, itu berarti mendekati ya. Mendekati 800 juta, itu mendekati. Nah, artinya ini sudah 80% menuju ke tujuan yang ditetapkan. Tetapi ada range ternyata kalau di bawah 500 juta, omset yang didapat, artinya kesalahan ada niada pasti tidak mencapai target. Oke, jadi kenapa ada alternatif itu untuk meminimalisir kesalahan, untuk apa namanya melihat kembali apa yang perlu dikembangkan lagi. Oke, terima kasih. Graciela Evita ya. Iya, terima kasih sama-sama Ibu. Ya, oke. Berikutnya yang terakhir. Ya, aduh belum apa-apa sudah thank you. Pertanyaan ketiga. Toha. Saya, Oh ya, silakan. Toha lagi. Kemon. Apakah perencanaan dan perumusan strategi hal yang sama? oke baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Ini, apakah perencanaan dan perumusan strategi adalah hal yang sama? Bagaimana hubungan eh, keduanya? Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perencana. Nah, perencana ini adalah proses yaitu menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kayak misalnya, kayak membuat jadwal produksi, menentukan sumber daya yang dibutuhkan, dan menetapkan target penjualan. Nah, kalau perumusan strategi itu merupakan proses menentukan arah dan cara yang paling efektif untuk mencapai visi dan misi organisasi. Nah, em, hubungan antara perencanaan dan perumusan itu dari yang saya sudah ini jelaskan tadi adalah di mana perencanaan dan perumusan strategi itu adalah dua proses yang saling terkait dan saling mendukung. Di mana perumusan strategi itu dia memberikan arah dan tujuan jangka panjang, sedangkan perencanaan membantu dalam menerjemahkan strategi tersebut menjadi tindakan nyata, Ibu. Dan kedua proses ini akan sangat penting bagi keberhasilan dan mencapai tujuan organisasi dan mencapai suatu tujuan organisasi, Ibu. Mungkin dari saya itu saja. Oke, terima kasih Gilbert. Baik, Ya, Ibu. jadi poinnya adalah breakdown atau kepanjangan dari perumusan strategi ya. Perencanaan itu sifatnya masih umum, baru yang kategori general ya. Bagaimana apa yang harus dilakukan, siapa menggunakan 5W1H, pertanyaan-pertanyaan how, when, gitu kan. Lalu kita rumuskan kembali secara detail kelima W1H itu ke dalam strategi karena masuk ke kategori cara ya, strategik ya. Strategis itu disebut dengan strategic planning. Kalau hanya sekedar planning itu kan masih bisa kita bagi ke dalam operasional atau yang sifatnya untuk jangka panjang ya. Perencanaan itu kan ada dua jenis ya, perencanaan yang jangka panjang, perencanaan strategik atau perencanaan yang operasional. Nah, mau yang seperti apa strateginya, breakdown caranya untuk yang operasional, lalu seperti apa cara untuk jangka panjang, strategiknya. Nah, ini yang disebut dengan perumusan strategi gitu ya. Jadi direncanakan dahulu, dicita-citakan dahulu mimpinya, lalu bagaimana mencapainya caranya. Nah, itu disebut dengan strategis atau strategi atau strategi dari perumusan. Nah, hubungan keduanya itu harus saling melengkapi. Ketika strategi ini gagal, jangan-jangan rencananya kita nilai kembali secara efektif. Ini bermanfaat nggak ya? Awalnya kenapa gagal ya? Strateginya kenapa gagal? Jangan-jangan rencananya ini tidak sesuai dengan tujuan, terlalu tinggi, terlalu besar, mungkin eh, salah menetapkan dengan visi bordernya, istilahnya border itu
batasannya tidak sesuai dengan yang diminta. Misalnya tujuannya kita memang menggarap pasar dalam negeri dulu, keuangannya memang hanya untuk yang dalam negeri, tapi tiba-tiba ingin buka pasar di luar negeri, rencananya akhirnya cara-cara yang dilakukan lebih ke ini ya, sangat over exhausting yang dilakukan. Memang berhasil tapi kecil gitu. Akhirnya tidak mencapai apa yang ditargetkan sesuai rencana gitu kan. Jangan-jangan visi misinya tidak sesuai dengan perencanaan atau perencanaan tidak sesuai dengan visi misi, makanya harus dievaluasi. Oke, jadi ini ada kaitannya satu dengan visi misi dan tujuan ya. Mereka ini sama-sama cara untuk mencapai goal setting yang dicita-citakan oleh business owner. Oke, itu dia teman-teman untuk materi hari ini yang bisa saya informasikan ya. Jadi kita sudah belajar tentang proses perencanaan atau fungsi manajemen yang pertama. Lalu berikutnya nanti kita akan belajar tentang pengambilan keputusan, pengorganisir, pengawasan, dan juga sampai evaluasi setidaknya sebelum mid semester. Itu ya tentang fungsi manajemen secara basic. Oke, teman-teman. Begitu saja dahulu untuk kelas hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jadi ini saya mau lanjut lagi untuk kegiatan berikutnya. Silakan Desiska mau tanya dulu, boleh. Jangan lupa absen ya di link presensi, nanti saya rekap dari situ. Silakan Desiska mau tanya apa nih? Baik, Ibu. Ah, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini di luar materinya, Ibu. Mungkin bukan pertanyaan mengenai materi, tetapi pendapat dari saya, Ibu. Eh, Minta maaf sebelumnya ya untuk teman-teman juga. Kalau misalnya ke tadi yang awal Ibu bilang untuk 2 orang untuk kasih pendapat mengenai KFC tadi itu, Ibu. Kalau misalnya 2 orang ya memang kalau mau dibilang kita semua tuh cari Ibu, tetapi kan Ibu mintanya 2 orang tuh, Ibu. Jadi kalau misalnya 2 orang ya betul-betul 2 orang, terus tiba-tiba ada tambahan kami yang lain. Kalau misalnya bisa 2 orang ya kami yang lain juga, kami yang lain juga bisa begitu Ibu. Kalau tiba-tiba loh ini lebih dari 2 orang kami yang lain mungkin ya agak ya kecewa juga Oke ya, begitu. terima kasih masukannya ya. Itu ada Aduh. ini pertanyaan sedikit Ibu. Oh, Ini boleh, baru boleh, boleh, boleh. terlintas di kepala. Oke, oke. Apa saja ada faktor-faktor eksternal Kak Ibu yang mempengaruhi proses perencanaan dalam sebuah organisasi? Oke, terima kasih. Faktor eksternal dalam perencanaan. Waduh, banyak. Minggu lalu tuh jawabannya ya. Mungkin slide-nya bisa saya singgung sedikit ya. Oke, untuk Kak Desiska ya. Saya jawab dulu ya pertanyaannya, baru saya komentarin tadi yang 2 anak. Ini seru sih. Seru, Baik Ibu, seru. baik. Ini psikologis aja ya. Kenapa ya? Psikologis nanti nanti jadi masukan sih. Mungkin ke depannya berarti kelas ini ingin ini rambut saya hilang muncul hilang muncul. Biarin lah ini rambut virtual sih ya. Oke, faktor eksternal yang mempengaruhi perencanaan itu banyak sekali. Yang minggu lalu kita sudah bahas. Yang paling krusial itu teknologi, iklim, sosial budaya, pasar, pegawai gitu ya. Jadi kita harus merencanakan sesuai dengan apa yang menjadi faktor penekan bisnis gitu. Karena kalau punya usaha yang paling mempengaruhi perencanaan atau bisnis itu jelas satu ada teknologi kan mau tidak mau kita buka usaha buka bisnis itu pasti nanti pengennya pemasarannya online karena semua orang sudah pegang HP pasti teknologi kan lalu kedua adalah pasar tenaga kerja pegawai karyawan itu juga tekanan lagi di sini mungkin pegawainya tidak bisa beragam gitu ya kalau mungkin di Jawa lebih beragam. Jadi saya harus menetapkan siapa, terus bagaimana jenis pekerjaannya, sehingga perencanaan job deskripsi, jenis-jenis spesifikasi, keahliannya itu juga harus mengikuti pasar gitu teman-teman. Jadi faktor pendukung, penekan, kita melihatnya faktor penekan yang ada di lingkungan luar, ya ada politik, ekonomi, terus ini sosial budaya juga. Di sini sukanya makannya asin, tidak suka yang manis. Ya otomatis kita harus merencanakan menunya tidak bisa yang manis ya. Kayak gacoan misalnya tuh yang menu manisnya agak dikurangin. Ya itu perencanaan ya, perencanaan di bagian menu.
Sehingga kita tahu pasarnya itu yang asin dan pedas. Jadi yang ditekankan itu yang jadi primadona di menu. Oke, paham ya? Itu secara singkat saja sih. Jadi faktor Ya, eksternal Ibu. perusahaan. Oke, lalu yang saya komentari seru-seru. Jadi gini, mungkin ini beda-beda persepsi budaya aja ya. Jadi mungkin teman-teman maunya kalau dua-dua gitu ya. Berarti kelas ini minta di treatmentnya ketika saya bilang dua, dua saja. Oke. Nah, kalau di budaya saya mungkin ini seperti apa ya, kejutan bonus gitu loh. Jadi sebenarnya dua orang yang nyusul itu tuh mencari kesempatan dalam kesempitan secara psikologi. Jangan-jangan saya dapat, saya enggak dapat enggak ya gitu. Nah, kalau di kami itu disebut dengan apa ya, criminally brain gitu loh, otak-otak kriminal. Siapa tahu dapat, ternyata dapat gitu kan. Nah, ada juga yang dosen tidak memberi atau tidak dapat gitu ya. Jadi dia mencari kesempatan dalam kesempitan. Dia beruntung sih untuk hari ini, dua criminally brain itu beruntung. Tapi bisa jadi enggak gitu ya. Nah, ini yang aku sebut dengan budaya untung-untungan sih teman-teman gitu. Tapi kalau memang ingin ditreatnya sesuai dua ya dua, tidak apa-apa. Berarti minggu depan ketika saya bilang dua, yang lain tidak usah gitu ya. Untung-untungan itu, oke. Jadi beruntung, beruntung ya. Jadi dua orang itu mendapatkan keberuntungan gitu. Oke, jadi teman-teman tidak usah terlalu dimasukkan hati gitu ya. Nanti semisal nih yang muncul 6, semisal dari 4 tuh, tiba-tiba muncul lagi 2. Nanti saya stop deh misalnya. Atau tiba-tiba waktunya nggak cukup gitu ya. Atau dari 2 saya pilih satu aja. Ternyata setelah 2 saya kok tiba-tiba kepinginnya 3 gitu. Tiba-tiba 3. Jadi itu sangat uncontrollable ya teman-teman, sebagai pengajar tidak bisa dikontrol karena kita bisa lihat estimasi waktu, oh masih bisa sih sebelum jam 8 bisa tambah 2 gitu ya. Oh ternyata yang kepilih 2 anak ini nih yang iseng gitu, misal iseng agak nekat. Jadi ya dia dapat gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi ikutin aja sih alurnya. Kalau saran saya buat teman-teman yang apa ya, budaya seperti ini, ikutin aja teman-teman, karena di perusahaan itu nggak nentu, uncontrollable. Tiba-tiba, ih kok nama saya masuk, kok dia masuk gitu loh. Padahal kemarin aturannya A. Padahal aturannya A, tiba-tiba tidak masuk gitu. Tiba-tiba kok tidak masuk, ikutin aja gitu ya teman-teman. Tidak apa-apa. Ya selama nanti masih ada kesempatan ikut lagi, masih ada kesempatan ikut lagi. Masih banyak kok, nanti masih banyak pertanyaan-pertanyaan random di setiap materi ya. Itu masih bisa teman-teman untuk mencoba. Oke, apalagi nih, Jelita. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, Baik, terima kasih. Bu. Saya ingin bertanya, kan ya. di kelas Ibu ini setiap orang yang bertanya kan mendapatkan nilai plus kan dari Ibu. Terus bagaimana tanggapan Ibu kalau ada orang yang bertanya tapi melihat dari chat GPT gitu Ibu, dari AI. Begitu Ibu. Ya, Soalnya ya. ada beberapa yang saya temui gitu, Ibu. Ya, ya, Terus ya. itu kayak kecurangan nggak sih? Oke, terima kasih ya. Oke, thank you Jelita. Tidak curang sih. Kalau buat saya ini udah dunia digital, tidak curang. Selama itu hasil kerja dia sendiri, dia dengan menggunakan cara-cara dia tanpa mencuri gitu ya. GPT it's ways cara untuk mencapai tujuan, tetapi dia tidak mencuri gitu. Kecuali saya tetapkan tidak boleh pakai GPT, berarti dia pakai, berarti dia curang. It's mean kalau tidak ada rules, artinya dia bisa masuk gitu ya. Kalau ada rules, makanya tadi ada standar. Nanti kalau tidak ada standar cara menjawab, berarti bebas sih. Mau dikasih jawaban sama teman sebelahnya juga boleh. Yang untung adalah dia yang berspeak up, yang bisa menjelaskan. Gitu teman-teman. Jadi dunia bisnis itu sangat freestyle, sangat cowboy, sangat wow gitu banget. Tidak curang ya. GPT is ways. Kadang ketika menjawab pun ada yang menurut saya kurang pas gitu ya. Nanti kita bisa diskusi di kelas lebih lebih dalam lagi begitu. Kalau ini kan sifatnya hanya edukasi yang teman-teman bisa menjawab, oke syukur deh ada poin bisa menjawab. Nah kalau nanti FGD kita kan ada yang lebih deep ya, ada yang lebih deep untuk di kelas FGD itu tawan dari situ mana yang the real benar-benar dia sendiri itu nanti kelihatan. Mana yang ketika ujian tanya jawab, ketika kita discussion berdua dengan saya ada kasus, what is your opinion about this? You cannot use GPT, is the real you. Nah, itu ada momen-momen yang aku bisa lihat. Nah, kalau gini silakan, poinnya segini gitu loh.
Kalau misalnya nanti yang deep, oh dia bisa. Padahal dia pakai ini, misal dia setiap hari rajin nih, tapi ternyata ketika deep discussion langsung tanpa GPT kok nggak berbunyi, itu kan terlihat. Jadi kita punya cara untuk menguji orang sebenarnya sebagai pengajar, sebagai rekruter, kita sudah tahu, udah apalagi saya udah 10 tahun, udah kelihatan ya mana yang nanti the real Brandly, mana yang the instant Brandly, mana yang fortunate, yang beruntungnya tiba-tiba. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Oke, gitu ya cerita. Ayo, Baik, Ibu. ada lagi yang mau tanya, mau confirm? Sudah, cukup ya? Thank you. Boleh kok pakai GPT, asal bisa aja neranginnya. Terus nanti ketika langsung dia bisa jelasin. Boleh banget. Itu ada cara tertentu. Supaya GPT bisa treatment itu juga ada cara humanize itu bisa. Ya, besok yang sukses itu adalah yang bisa tampil dan menjelaskan dengan berbagai macam cara mendapatkan informasi. Itu kan the ways how you get informations, cara mengolahnya, menyampaikan kembali ke kita sebagai mesinnya gitu ya. Oke, silakan. Yang lain ada lagi nggak? Tidak ada? Sudah cukup ya. Saya lanjut lagi kegiatan ya, teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa presensi ya, sama nama tadi yang sudah menjawab, yang KFC dan juga yang menjawab tiga tadi. Jangan khawatir, saya masih banyak kok pertanyaan dan diskusi-diskusi, ujian-ujian, tenang aja, jangan takut. Itu tuh cuman poin-poin lepas gitu loh teman-teman. Kalau sifatnya besok besok kita jawab gitu loh. Enggak langsung besok dapat nilai 100 di UAS, enggak juga gitu, hanya poin-poin yang sifatnya kecil-kecil aja ya lumayan lah segar-segar gitu ya bisa dikejar masih bisa dikejar saya melihat kompetisi di kelas ini bagus sekali dipertahankan sampai semester 7 ya jangan dipertahankan di semester awal doang pertahankan sampai akhir dari titik darah penghabisan kuliah oke gitu aja teman-teman sampai ketemu lagi ditunggu video convertnya bye selamat pagi Terima kasih, semuanya Bu. Terima ya. kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Bu lagi deh minggu depan ini sibuk banget ya